pemirsa yang berbahagia, bahwasanya kalau kita mendengar nama Ibnu Sina, maka kita tidak asing dengan istilah yang namanya Bapak Kedokteran. Karena induk kedokteran Islam dari tokoh Islam adalah kita mengenal sosok Ibnu Sina. Nah, maka oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran Ibnu Sina dalam perspektif pendidikan. Nah, maka oleh karena itu mari kita simak lebih lanjut. Alasan mengapa pembicara menjelaskan tentang relevansi pemikiran Ibnu Sina dalam pendidikan dan dunia kontemporer. Pemirsa, bahwasanya kalau kita mendengar istilah Ibnu Sina atau nama Ibnu Sina, kita lebih fokus kepada satu persepsi bahwasanya Ibnu Sina adalah tokoh kedokteran atau bapak kedokteran. Akan tetapi Ibnu Sina ini adalah sosok muslim yang bukan fokus dalam satu bidang ilmu saja. Nah, hal ini seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maimun Samsuddin dalam bukunya, beliau umur 5 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Dan setelah hafal Al-Quran, beliau mempelajari ilmu fikih dan ilmu tafsir. Dan di umur 10 tahun, beliau juga mempelajari ilmu logika dan matematika. Nah, di umur 16 tahun ini, beliau baru belajar ilmu kedokteran. Maka oleh karena itu, alasan yang menjadi dasar pembicara membahas tentang pemikiran Ibnu Sina dalam dunia pendidikan, kita mencoba menarik pemikirannya dalam pendidikan, pernah menyinggung dalam pembahasan atau bidang pendidikan. Nah, lebih-lebih kalau kita mendengar pendidikan, maka kita tertuju pada pendidikan barat. Seolah-olah barat adalah pusat dari peradaban, seolah-olah pusat dari pendidikan adalah barat. Nah, kalau kita melihat dari pemikiran Ibnu Sina, pemikiran Ibnu Sina ini sudah dikatakan revolusioner, karena pada saat itu juga Ibnu Sina sudah menggagas dengan konflik yang sudah ada, dengan memberikan jawaban dan solusi pada saat itu, bahwasanya pemikirannya bisa dipakai sampai sekarang saat ini juga. Nah, oleh karena itu alasan dari pembicara membahas relevansi pemikiran Ibnu Sina ini merumuskan 3 hal. Yang pertama, bagaimana latar belakang Ibnu Sina. Terus yang kedua, bagaimana corak pemikirannya Ibnu Sina. Terus yang ketiga, bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Sina terhadap dunia pendidikan dan dunia kontemporer. Selanjutnya kita akan bahas biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama asli Abu Ali Husain bin Abdullah bin Ali bin Hasan bin Hakim Sina. Nah, maka oleh karena itu dengan mudahnya kita menyebutnya Avicenna atau Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah sosok yang sejak umur 5 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, Ibnu Sina juga mempelajari ilmu fikih, ilmu usuluddin dan ilmu tafsir. Dan pas digenap umur 10 tahun, beliau sudah menguasai bidang itu semua. Dan bahkan beliau juga melanjutkan untuk mempelajari ilmu metafisika dan ilmu logika. Nah, di dalam suatu riwayat menurut Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah membaca sebanyak 40 kali, dan bahkan perkataan Aristoteles itu sudah hafal di luar kepala. Namun sangat disayangkan Ibnu Sina ini belum memahami apa yang ditulis atau dikatakan oleh Aristoteles, karena dengan bahasa-bahasa yang masih penuh multitafsir dan ambigu, bahasa-bahasa filsafat. Maka oleh karena itu Ibnu Sina juga pernah membaca rangkuman dari pemikiran Aristoteles, yakni yang dikarang oleh Al-Farabi. Maka oleh karena itu Ibnu Sina dengan mudahnya memahami pemikiran Aristoteles. Dengan itu juga maka Ibnu Sina menganggap bahwasanya Al-Farabi adalah guru kedua. Nah, setelah beliau menguasai ilmu metafisika dan ilmu logika, di 16 tahun beliau juga mempelajari ilmu kedokteran. Adapun karya-karya yang terkenal dari Ibnu Sina itu sendiri adalah Asy-Syifa, yakni penyembuhan, dan Qanun At-Tib, yakni undang-undang dalam bidang-bidang kedokteran. Nah, maka oleh karena itu dua itu yang saya ketahui, dan masih banyak 450 risalah yang pernah beliau tulis dalam karyanya. Dan juga beliau adalah tokoh yang sangat tekun, tokoh muslim
yang bukan hanya fokus dalam bidang ilmu kedokteran saja, tetapi juga pernah menyinggung dalam bidang akhlak, dalam ilmu jiwa, dan bahkan dalam pendidikan. Maka oleh karena itu, dengan uraian singkat biografi ini membuktikan bahwasanya Ibnu Sina adalah tokoh muslim yang sangat cerdas. Beliau bukan adalah seseorang yang hanya satu fokus dalam bidang keilmuan saja, tetapi beliau juga pernah belajar ilmu-ilmu yang lain. Ibnu Sina dalam membahas kurikulum pendidikan. Ibnu Sina mengkategorikan atau menjelaskan tentang kurikulum pendidikan itu berdasarkan pengalamannya. Seperti kita feedback sebelumnya, bahwasanya Ibnu Sina itu umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Setelah umur 5 tahun hafal Al-Quran, beliau melanjutkan untuk mempelajari ilmu tafsir, ilmu usuluddin, dan ilmu fikih. Dan di genap umur 10 tahun beliau sudah menguasai ilmu-ilmu itu semua. Dan selanjutnya beliau juga mempelajari ilmu metafisika dan ilmu logika. Dan di umur 16 tahun beliau juga mempelajari ilmu kedokteran. Dari kesimpulannya, secara singkat pengalaman Ibnu Sina itu yang pertama, Ibnu Sina belajar berdasarkan tingkat kemampuannya. Dan yang kedua, Ibnu Sina belajar berdasarkan perkembangannya. Artinya secara umur Ibnu Sina sudah mulai matang, sudah siap untuk dihadapkan pelajaran yang lebih sulit. Dan yang ketiga, Ibnu Sina juga belajar dari aspek kemauannya. Nah, maka oleh karena itu 4 poin dari secara kesimpulan untuk kurikulum pendidikan menurut Ibnu Sina adalah: yang pertama, pendidik atau pembuat kurikulum harus berdasarkan aspek psikologis anak. Dan yang kedua, pembuatan kurikulum yang dibuat oleh pendidik atau pembuat kurikulum harus diusahakan secara optimal membentuk aspek jasmani, rohani, dan spiritual. Dan yang ketiga, pembentukan atau pembuat kurikulum harus dilandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, pembentukan kurikulum harus menekankan titik kepada pendidikan akhlak, tujuan pendidikan. Ibnu Sina mengkategorikan jiwa atau nafas al-atiqah manusia itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, nafas al-amilah, dan yang kedua, nafas al-alimah. Nafas al-amilah ini adalah jiwa manusia yang cenderung bersifat praktis, dan nafas al-alimah adalah jiwa manusia yang lebih cenderung kepada teoritis. Maksud dari Ibnu Sina itu sendiri adalah tujuan pendidikan harus melibatkan 2 unsur ini, harus melibatkan secara praktis dan secara teoritis menurut akal dan jiwa. Nah, maka oleh karena itu tidak boleh dilupakan salah satunya. Nah, sehingga pendek kalimatnya adalah seseorang dikatakan sudah belajar itu apabila secara sikap dia sudah berubah, artinya lebih dewasa daripada orang yang tidak pernah belajar sebelumnya. Dan secara pemikiran, secara teoritis, maka seseorang itu yang dikatakan sudah belajar adalah seseorang yang sudah berkembang, pemikirannya sudah matang. Itu. Adapun konsep lain dari Ibnu Sina di dalam referensi lain menyebutkan bahwasanya Ibnu Sina lebih menekankan kepada konsep pendidikan spiritual. Artinya Ibnu Sina menekankan bahwasanya kita tidak boleh melupakan dalam kajian agama. Karena apa? Manusia pada dasarnya hidup akan kembali kepada Tuhannya. Oleh karena itu, untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat, maka perlu pembinaan jiwa atau fisik secara spiritual. Nah, maka oleh karena itu dalam bidang pendidikan manusia tidak boleh melupakan hal-hal yang berbau keagamaan, apalagi dalam mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Selanjutnya, Ibnu Sina juga menekankan bahwasanya konsep pendidikan harus bermanfaat untuk masyarakat, jadi tidak untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini dalam bahasa pendidikan biasanya dikenal dengan psikomotorik. Nah, maka oleh karena itu sudah lengkap bahwasanya pendidikan saat ini yang sekarang kita kenyam di tahun 2020 ini bahwasanya sudah ada, tapi dengan bahasa yang berbeda. Sudah digagas oleh Ibnu Sina itu sendiri. Kalau istilah dari Ibnu Sina itu sendiri adalah nafas al-amilah, yakni jiwa yang berbentuk praktis, tapi kalau sekarang adalah dalam bentuk ranah afektif.
Terus kalau nafas al-alimah dalam bentuk teoritis, tapi kalau sekarang dalam ranah kognitif. Terus dalam keterampilan, tapi kalau dalam sekarang istilahnya dalam psikomotorik. Sebenarnya konsep tujuan pendidikan itu sudah ada dan bahkan sudah digagas oleh Ibnu Sina itu sendiri. Ibnu Sina dalam membahas metode pendidikan. Adapun yang diungkapkan oleh Ibnu Sina, yang ditekankan untuk mendidik anak harus berdasarkan landasan psikologis anak. Jadi anak tidak bisa ditekankan atau tidak bisa dipaksakan harus seperti ini dan harus seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana latar belakang seorang anak itu, sehingga dalam suatu metode tidak bisa dikatakan metode itu stagnan atau tetap akan menjamin keberhasilan seseorang atau pendidik mengajarkan seorang anak. Karena apa? Sebaik-baik metode itu adalah metode yang dinamis, metode yang bisa bersesuai antara pendidik dengan peserta didik. Artinya ketika nanti ada komunikasi yang baik pendidik dan peserta didik, maka timbullah proses pembelajaran yang baik. Nah, maka oleh karena itu tawaran-tawaran dari Ibnu Sina itu sendiri mengenai metode pendidikan itu ada banyak. Artinya Ibnu Sina tidak menjamin, tidak menggaransikan bahwasanya satu metode untuk semuanya, satu metode untuk dalam Sina dalam membahas metode pendidikan. Adapun yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam pendidikan lebih-lebih adalah kita harus fokus kepada aspek psikologis anak. Artinya dalam hal mengajarkan seseorang anak itu kita tidak boleh memaksakan atau menekan seorang anak supaya kita mengikuti kemauan kita. Maka oleh karena itu Ibnu Sina tidak menggaransikan atau tidak menjamin satu metode itu selamanya yang terbaik untuk diajarkan. Nah, maka oleh karena itu Ibnu Sina menyebutkan beberapa metode dan memberikan gambaran bagaimana mengajarkan kepada peserta didik. Yang pertama ada metode teladan, yang kedua ada metode talqin, yang ketiga ada metode demonstran, dan yang terakhir ada metode targhib dan tarhib. Mengapa Ibnu Sina tidak konsisten atau secara bahasa lain adalah dinamis untuk mengajarkan kepada seseorang anak? Karena lagi-lagi seseorang anak itu tidak beda. Seseorang kadang dengan metode teladan sudah cukup, sudah bisa difahami, sudah bisa diajarkan. Tapi dengan anak yang lain secara metode teladan kadang anak yang lain itu tidak bisa menerima. Anak yang lain mungkin bisa menerima dengan metode targhib atau dengan metode ancaman. Bisa jadi anak yang lain dengan metode pujian. Maka oleh karena itu, apa yang diajarkan atau apa yang sudah diungkapkan oleh Ibnu Sina ini, kita harus lebih mengembangkan beberapa metode atau strategi pembelajaran. Dalam hal ini juga, saat ini pendidikan itu juga lebih kreatif mengembangkan atau membuat pembelajaran yang senang. Dalam hal ini biasanya saat ini itu ada yang namanya metode Paikem, metode Mukidi dan lain-lain sebagainya, yang tujuannya adalah menyenangkan atau membuat peserta didik nyaman dalam proses pembelajaran. Sebenarnya itu sudah diungkapkan oleh Ibnu Sina. Beliau tidak paten atau stagnan atau tetap menjalankan satu metode untuk semua proses pembelajaran, karena lagi-lagi dasar seorang anak itu berbeda dengan anak yang lain. Dalam membahas tentang guru, alasannya mengapa Ibnu Sina perlu membahas tentang guru, karena keberhasilan terbesar dalam proses pendidikan itu adalah seorang guru. Karena guru sebagai penggerak pendidikan, guru sebagai aktivis pendidikan. Nah, yang menjadikan sorotan dari Ibnu Sina untuk membahas mengapa guru menjadi peran kajian penting, karena seseorang bisa mengetahui apa yang diajarkan itu tergantung dari cara menyampaikannya, terus cara menanganinya, terus cara dan lain-lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu sederhana saja sebenarnya konsep dari Ibnu Sina itu sendiri dan yang sampai sekarang masih dipakai. Yang pertama adalah guru menguasai dalam bidang kognitif atau dalam keilmuan. Artinya guru harus menguasai secara keilmuan
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kebingungan, dan bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang akan diajarkan dengan baik. Dan yang kedua, afektif. Artinya guru harus memberikan teladan, contoh yang baik, karena Ibnu Sina menekankan pendidikan harus merubah kepada akhlak. Dan yang ketiga adalah psikomotorik. Guru harus bisa mengarahkan bagaimana peserta didik bisa bermanfaat untuk umat, agama, bangsa, negara. Sebenarnya dalam konsep pendidikan yang sekarang yang sudah ada standarnya di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 23 itu sudah dikaji lebih dulu oleh Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina selain guru harus difokuskan kepada ranah kognitif, artinya guru harus pintar, guru juga harus mempunyai afektif, guru harus memberikan teladan. Setelah dua ini tidak cukup, guru harus bisa mengarahkan, membimbing kepada peserta didik supaya peserta didik itu bermanfaat untuk umat, agama, bangsa, dan negara. Maka oleh karena itu, lagi-lagi guru menurut Ibnu Sina harus memiliki kognitif yang tinggi, afektif yang baik, dan psikomotorik yang banyak. Terhadap pendidikan dan dunia kontemporer, ternyata Ibnu Sina yang sudah dikenal sejak lama adalah bapak kedokteran. Bahwasanya Ibnu Sina juga pernah menyinggung dalam bidang pendidikan. Maka secara analisis, Ibnu Sina adalah filsuf yang bermanfaat atau yang pernah membahas tentang pendidikan. Nah, apa saja yang dibahas oleh Ibnu Sina dalam bidang pendidikan? Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dibahas oleh Ibnu Sina adalah pertama harus melibatkan akal praktis dan teoritis, dan yang terakhir juga ada menyinggung psikomotorik atau keterampilan. Nah, maka oleh karena itu sampai sekarang juga di KMA 165 tahun 2014 pendidikan juga melibatkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Artinya tujuan pendidikan yang digagas oleh Ibnu Sina sampai sekarang masih relevan. Terus yang kedua, dalam kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan sampai sekarang juga masih sama. Artinya kalau menurut Ibnu Sina berdasarkan umur, tetapi sampai kalau saat ini itu berdasarkan jenjang, ada jenjang SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kalau dulu di masanya Ibnu Sina hanya berdasarkan umur 5 tahun menghafal Quran, umur 10 tahun belajar ilmu metafisik dan matematika, umur 16 belajar ilmu kedokteran. Nah, itu juga sama seperti saat ini. Kita belajar di SD juga pertama belajar dasar, yakni bahasa Indonesia, IPA, IPS, agama, matematika. Nah, di SMP kita berjenjang lagi. Kita belajar yang namanya kimia, fisika. Di SMA kita juga lebih meningkat pembahasannya, dan di perguruan tinggi juga kita sudah mulai fokus kepada kemauan kita. Artinya apa yang sudah digagas oleh Ibnu Sina itu sudah dipraktikkan saat ini. Dan kalau misalkan kita mau mengambil dari teori yang lain, tetapi itu tidak terlepas dari apa yang sudah diungkapkan oleh Ibnu Sina. Terus dalam pembahasan metode pendidikan, Ibnu Sina juga menekankan bahwasanya satu metode saja tidak cukup untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu, sebagai seorang guru atau pendidik harus mempunyai banyak metode pendidikan atau cara untuk menyampaikan. Metode targhib, metode tarhib, auladan, dan metode talqin, dan lain-lain. Dan yang terakhir tentang konsep guru, artinya Ibnu Sina lebih menekankan pada seseorang guru harus pandai secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kesempatan kali ini tentang relevansi pemikiran Ibnu Sina dalam pendidikan dan dunia kontemporer, bahwasanya dulu Ibnu Sina yang sudah dikenal sebagai bapak kedokteran, bahkan saat ini bisa dikatakanlah sebagai aktivis sebagai pendidikan, atau mungkin bahasa yang lain. Karena apa yang sudah dibahas atau yang disinggung oleh Ibnu Sina itu sudah cukup dan berkontribusi besar terhadap pendidikan saat ini. Bahkan pendidikan saat ini tidak terlepas dari yang namanya afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidikan juga harus melibatkan beberapa banyak metode. Bahkan dalam konsep guru, pendidikan harus diutamakan. Maka oleh karena itu guru harus mengikuti PPG, KKG, dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu kesimpulannya, Ibnu Sina
adalah filsuf muslim, tokoh muslim yang tidak hanya fokus dalam bidang satu keilmuan saja. Beliau juga belajar ilmu Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan beliau juga pernah belajar ilmu metafisik, ilmu matematika, dan ilmu kedokteran. Namun hal yang paling sering dikenal oleh banyak orang awam adalah bidang kedokteran. Tetapi Ibnu Sina juga pernah menyinggung dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina adalah tujuan pendidikan yang harus melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang kedua, kurikulum pendidikan adalah menurut Ibnu Sina ada 4 poin. Yang pertama, pendidik atau pembuat kurikulum harus mengetahui latar psikologi seorang anak. Dan yang kedua, pembuat kurikulum atau pendidik harus membuat kurikulum secara optimal. Artinya meliputi aspek jasmani, rohani, dan spiritual. Dan yang ketiga, pembuat kurikulum harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, pembuat kurikulum harus bertitik kepada pendidikan akhlak. Dan mengenai metode pendidikan, adapun metode yang ditawarkan oleh Ibnu Sina adalah metode talqin, metode keteladanan, dan metode targhib dan metode tarhib. Dan yang terakhir adalah tentang guru. Menurut Ibnu Sina adalah guru yang baik adalah guru yang tidak mengajarkan secara teoritis saja atau keilmuan saja, tetapi guru yang bisa memberikan contoh yang baik dan guru yang bisa mengarahkan dan membina sehingga peserta didik itu menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat, agama, bangsa, dan negara. Sehingga singkat kata bahwasanya Ibnu Sina adalah sangat besar kontribusinya dalam pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amir Bandar Abdul Majid, mahasiswa Magister PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Karena al-insanu makanul khoto'a wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jika memang benarnya ada benarnya datang dari Allah.